Shalom, saya Pendeta Dr. Yakob Nahua MA, mantan Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia, dan sekarang saya Ketua dari PGPI. Hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa selamat ulang tahun yang ke-50. Kami sangat harapkan GBI harus tampil ke depan untuk menjadi alat bagi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Selamat ulang tahun GBI yang ke-50. Tuhan memberkati dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka ulang tahun yang ke-50 Gereja Bethel Indonesia, perkenankanlah saya mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh dharma baktinya, perjuangannya untuk memajukan kehidupan umat dan bangsa kita. Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, dan karena itulah maka Gereja Bethel Indonesia harus bekerja sama dengan seluruh umat beragama, semua komponen masyarakat Indonesia, agar bahu-membahu bekerja sama membangun kerukunan antar umat beragama, kesatuan bangsa kita. Mari kita sejahterakan masyarakat kita cerdaskan dan kita majukan agar kita semua bergerak bersama-sama untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Shalom, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia, dan di waktu yang penuh ungkapan rasa bahagia karena keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 bagi Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Usia ke-50 merupakan tahun jubileum tahun ke-50 bagi GBI, dan ini merupakan satu rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh saudara-saudara yang ada di Sinode GBI di Indonesia ini. Sinode GBI dihadirkan di Indonesia dan dunia ini yang telah melewati berbagai bentuk perjalanan yang panjang dan berbagai proses baik secara internal maupun eksternal yang membuat keberadaannya semakin dewasa, semakin bersinar, dan semakin dihormati di tengah-tengah dunia ini. Tentu di usia ke-50 tahun merupakan hal yang patut disyukuri, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam sukacita yang ke-50 tahun ini adalah: pertama, momentum ini dapat dijadikan sebagai satu refleksi ulang dalam ziarah dan jejak-jejak spiritualitas Kristen, serta ziarah batin saudara-saudara untuk mengevaluasi diri sekaligus meningkatkan panggilan yang diterima dari Yesus Kristus. Yang kedua adalah sebagai satu sinode gereja yang dipakai oleh Tuhan, harus tetap mempertahankan diri sebagai gereja Tuhan yang berkepala Kristus, sebagai gereja yang tetap setia memberitakan Injil. Sebab suatu gereja yang berhenti memberitakan Injil, sesungguhnya gereja itu telah selesai sebagai gereja di dunia ini. Dan bahwa kekuatan serta kebenaran doktrin yang diyakini dan dipercaya oleh saudara-saudara sekalian di seluruh sinode GBI dan umat yang tersebar di berbagai wilayah hendaknya tidak berhenti sampai pada batas kredo yang dipandang sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tetapi juga pada waktu yang bersamaan mampu diimplementasikan ke dalam kehidupan bergereja dan berjemaat
yang membawa dampak nyata atas kehidupan jemaat Sinode GBI, masyarakat luas, tetapi juga kepada bangsa yang multikultural ini. Yang ketiga, saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan bahwa Sinode GBI tidak dihadirkan Tuhan di ruang yang hampa, tetapi di ruang dunia yang penuh dengan kejahatan. Sinode GBI melayani Allah yang tidak terlihat, yang saya sebut dengan Deus absconditus, yang kita tidak bisa jumpai Allah seperti kita menjumpai kawan kita. Ia adalah pencipta yang ilahi, penyelenggara keteraturan dan tak terpahami dan tak terbatasi keberadaannya. Mari kita membangun ortodoksi Kristen kita menjadi penyembah yang benar, pemuji yang benar, pelayan yang benar, pemberita Injil yang benar. Pada bagian yang berikutnya, bahwa Sinode GBI melayani Allah yang mewujudkan diri. Ini yang saya maksudkan dengan inkarnasi Logos, atau yang disebut dengan Deus Revelatos. Deus Revelatos adalah Allah yang menyatakan diri, Allah yang menyapa saya dan saudara, Allah yang hadir menyejarah dalam perjalanan sejarah Sinode GBI selama 50 tahun, bahkan sampai ia datang kembali kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak menerima keadilan, orang-orang yang hidupnya merasa ditinggalkan, dilukai. Maka orang-orang seperti itu ketika Sinode GBI datang menghampiri, dia sedang berjumpa dengan Deus Revelatos, Allah yang menyatakan diri di dalam berbagai keadaan dan situasi yang tidak menguntungkan di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, karena itu sebagai Ketua Umum PGLI, saya ingin mendorong peran dan bukti penyertaan dari Kristus sebagai Kepala Gereja sudah begitu nyata dalam kehidupan generasi demi generasi di Sinode GBI selama 50 tahun. Dan doa harapan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi kita berada di dalam konflik dari keadaan sosial kita mengenal ada intoleransi, kita mengenal apa yang disebut dengan radikalisme. Mari Sinode GBI hadir untuk memberikan kesejukan, kedamaian, tetapi juga kepastian, bermitra dengan pemerintah sebagai bagian yang sangat fundamental bagi Sinode GBI, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh siapapun. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 bagi Sinode GBI. Tuhan Yesus memberkati dan teruslah setia kepada Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus, sampai ia datang kembali. Saudara-saudara, di hari yang berbahagia ini kita sama bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan jubileum 50 tahun Gereja Bethel Indonesia di tengah masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya keadaan ini tidak menyurutkan sukacita kita semua, tetapi sebaliknya justru meningkatkan komitmen kita dalam menunaikan amanat agung dengan melantangkan cinta kasih. Dalam keadaan masa sulit seperti sekarang ini, kita justru sedang ditantang untuk bersatu sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang satu itu, untuk sehati menunaikan amanat agung, yakni memberitakan kabar baik bagi seluruh umat dan makhluk. Sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia, kita diajak untuk terus mengumandangkan Injil yang membebaskan itu. Bebas dari kemiskinan, bebas dari penderitaan, dan bebas dari berbagai belenggu penderitaan lainnya. Saudara, jubileum pada hakikatnya merupakan sebuah momentum untuk memberlakukan tibanya tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam masa sulit pandemi ini, mestinya jubileum itu diwujudkan melalui kepedulian dengan menyediakan diri menjadi sesama bagi orang lain, terutama bagi orang lain yang kurang beruntung dalam hidup ini. Dalam semangat menjadi sesama inilah saya mengajak kita semua membangun dua habitus baru sebagai bagian dari adaptasi kita akan kebiasaan baru saat ini.
Yang pertama, dalam rasa syukur jubileum 50 tahun GBI ini, kita semua terus meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita dengan mengasup gizi seimbang, banyak bergerak atau berolahraga, dan berjemur sinar matahari pagi atau sore hari. Yang kedua, masih dalam rasa syukur jubileum 50 tahun GBI ini, kita semua meningkatkan disiplin memedomani protokol kesehatan, seperti senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dengan orang lain. Dengan demikianlah kita menghidupi tema perayaan ulang tahun GBI kali ini, sehati menuntaskan amanat agung. Dengan ini, saya atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun, selamat berjubileum kepada seluruh insan, warga dan para pelayan Gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, saya Sigit Triyono mengucapkan selamat ulang tahun bagi Sinode Gereja Betel Indonesia atau disingkat GBI, ulang tahun yang ke-50 pada tanggal 6 Oktober 2020 tahun ini. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32 yang berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita diingatkan untuk selalu berpegang kepada firman, dan untuk itulah kita yakin dan percaya, oleh karena firman itu yang akan memerdekakan kita di dalam karya-karya kita. Gereja Betel Indonesia berdiri sebagai hasil pekabaran Injil dari Bethel Pentecostal Temple in Seattle, Washington, Amerika Serikat, yang mengutus 2 orang misionarisnya ke Indonesia, yaitu Bruce Bick memberitakan Injil di Bali, kemudian di Cepu, dan bertemu dengan Van Gesser. Beberapa tahun kemudian, Bruce Bick pindah ke Surabaya, dan seterusnya ke Batavia tahun 1926. Dengan semakin banyaknya jemaat yang dibuka, sehingga memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda dengan nama The Pinskerkerk in Indonesia, tahun 1932 didirikanlah satu gedung gereja di Surabaya dan mendirikan pelajaran Alkitab yang diberi nama Studi Tabernakel. Kemudian pada tahun 1935 menjadi sekolah Alkitab di Surabaya. Gereja Betel Indonesia lahir dari kerinduan mengajarkan umat tentang firman Tuhan. Itu sebabnya misi pertama yang dilakukan GBI adalah melalui jalur pendidikan Alkitab. Betapa pentingnya memperkenalkan firman Tuhan, menggali dan menyelidikinya melalui pelajaran Alkitab kepada umat, sehingga umat semakin mengenal Allah dan hidup seturut kehendak-Nya. Bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, Gereja Betel Indonesia telah melakukan kerjasama supaya umat semakin mengenal Tuhan melalui Alkitab. Ke depan, antara Lembaga Alkitab Indonesia dan Gereja Betel Indonesia akan terus meningkatkan sinergitas dalam kerjasama untuk menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan selamat dan turut bersyukur kepada seluruh pimpinan Sinode Gereja Betel Indonesia di bawah
koordinasi Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan Sekretaris Umum Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesa MTH, dan bagi seluruh aktivis, seluruh pelayan, dan seluruh anggota jemaat Gereja Bethel Indonesia dimanapun berada. Selamat ulang tahun yang ke-50. Kita terus berharap kepada Tuhan agar terus menuntun kita, memimpin kita, melindungi kita, dan memberikan kita kebijaksanaan untuk selalu berkarya dan melayani Tuhan sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.